yang kecil dikasihi Tuhan terlebih. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kalau tadi kita sudah mendengarkan pujian burung pipit yang kecil, kita bisa mengerti burung pipit yang kecil, bunga bakung, atau burung yang besar, semuanya dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau burung atau bunga semua dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, baik yang besar, baik yang kecil, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek, semua kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Evi yakin kalian semua pasti sudah siap untuk ibadah, ya kan? Yuk, mari kita buka ibadah kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa adik-adik. Adik-adik kami terkasih, sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa menghadap kepadanya, memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami berkumpul kehadirat-Mu, memohon kepadamu ya Bapa, di mana saat ini kami akan memulai ibadah kami, Engkau lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan firman yang akan kami dapati nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik tahu kalau Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan juga bisa memakai adik-adik dan juga memakai Kak Evi semua untuk pekerjaan kerajaan sorga. Nah, karena Tuhan itu melihat hati adik-adik, melihat iman adik-adik, kesungguhan adik-adik dalam mengikuti Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini adik-adik. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan.
Adik-adik, setelah bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bangsa ini belum memiliki raja loh. Dan tidak ada nabi yang memimpin mereka. Bangsa Israel berbuat benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, akhirnya Allah mengangkat seorang hakim untuk memimpin bangsa Israel. Tapi hakim yang dimaksud di sini itu bukan seperti hakim yang di pengadilan-pengadilan itu loh adik-adik. Tetapi hakim yang dimaksud di sini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kalau seorang pemimpin itu menurut adik-adik harus yang seperti apa? Tinggi? Besar? Pinter? Atau cakep? No. Allah tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia ya adik-adik. Tahukah adik-adik, Allah itu memilih seorang perempuan menjadi hakim Israel. Perempuan? Iya loh adik-adik, perempuan yang bagi bangsa Israel tidak masuk hitungan sama sekali. Malah itu yang dipilih oleh Tuhan menjadi hakim mereka. Namanya adalah Deborah. Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama dari hakim Israel yang bernama Deborah. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Biarlah firman Tuhan berbicara di hati adik-adik semua saat ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas segala kasih setia-Mu, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada kami. Kami boleh bersama-sama di sini berkumpul Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami Bapa, beri kami hikmat,
berikan juga hamba-Mu hikmat untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dan sekehendak-Mu. Bapa, ampunkan segala dosa kami. Kami serahkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini atau cerita kita untuk firman ini adalah diambil dari Hakim-Hakim 4 sampai 5 ya. Maksud kakak Hakim-Hakim pasal 4 sampai dengan pasal 5. Judulnya adalah Deborah, hakim perempuan yang tangguh. Jadi kakak cerita ini karena panjang ya, dari pasal 4 sampai pasal 5. Jadi kakak akan bercerita tentang isi daripada kitab ini. Adapun tujuan pembelajarannya adik-adik kakak bacakan adalah, yang pertama adalah untuk melihat bagaimana Deborah menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memahami bahwa Allah membenci dosa ya. Dan kemudian yang ketiga, mempercayai bahwa hanya Allah yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Jadi ketika orang-orang Israel ya dibawa oleh Allah ke tanah yang dijanjikan, Allah sudah memperingatkan bahwa agar orang-orang Israel ini mematuhi hukum-hukumnya ya. Jadi jangan sampai mereka melanggar hukum Allah dan menyembah patung-patung ya, biasanya patung-patung, karena Tuhan Allah sudah memperingatkan bahwa itu akan dapat membawa mereka kepada permasalahan. Tetapi dalam berjalannya waktu, orang-orang Israel ini melupakan Tuhan dan tidak mematuhi perintahnya. Dan sebagai konsekuensinya, mereka hidup tidak bisa hidup dalam kedamaian, tetapi malah menjadi menderita karena diserang musuh ya. Ya, seperti ada bisa lihat di gambar ini ya, mereka menyembah patung ya. Ini ada patung, mereka bawa persembahan, mereka berdoa kepada patung-patung itu, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Nah, di dalam masa-masa ini orang-orang Israel ini tidak diperintah oleh raja ya, melainkan oleh pemimpin spiritual ya. Pemimpin spiritual ini biasa disebut sebagai hakim ya. Hakim inilah yang dalam pimpinan Tuhan memimpin orang-orang ini agar selalu melayani Tuhan ya. Tapi ketika hakim ini meninggal, mereka kembali melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Mereka kembali dalam keras kepala atau menjadi melanggar aturan-aturan, kembali lagi menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan ini menjadi sebuah siklus ya. Jadi hakim yang mati
mereka kembali menyembah berhala. Kemudian Tuhan mengirimkan lagi hakim, mereka kembali patuh. Tapi begitu hakim ini meninggal, mereka kembali menyembah berhala, begitu katanya. Sehingga siklus ini ya, siklus ini sampai terjadi 12 kali. Nah, akhirnya Allah mengizinkan untuk supaya orang-orang Israel ini, maksudnya orang-orang Israel atau orang-orang Kanan ini dipimpin oleh Raja Yabin. Raja Yabin ini membentuk pasukan tentara yang kuat dengan 900 pasukan berkuda ya, yang dipimpin oleh Sisera ya, namanya Sisera. Dan penguasaan ini berlangsung selama 20 tahun. Penguasa ini kemudian merampas semua hasil bumi daripada orang-orang Israel ini. Mereka merampas juga merampas ternaknya ya, merampas semualah hasil buminya, sehingga kembali lagi mereka pada saat menderita itu mereka mulai kembali meminta pertolongan, menangis meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang setia mendengarkan doa-doa pada mereka yang sudah menderita ini. Nah, itu adalah latar belakang cerita dari hakim-hakim yang akan kita ceritakan ini adalah dari Hakim-Hakim 4 ya. Jadi latar belakangnya itu adalah Hakim-Hakim 2. Nah, di Hakim-Hakim 4 ini diceritakan bahwa ada seorang hakim perempuan yang bernama Deborah ya. Dan dia tinggal di ini hakim Deborahnya, dia tinggal di daerah perbukitan Efraim. Orang-orang datang ke bukit ini, maksudnya ke tempat si hakim Deborah ini untuk menemuinya ya. Kemudian Deborah pada satu saat berkata kepada salah seorang pemimpin Israel yang bernama Barak ya. Maaf ya. Jadi Deborah berkata kepada pemimpin Israel yang bernama Barak, Tuhan Allah Israel sudah memerintahkan untuk pergi ke Gunung Tabor dengan 10.000 pasukan dari suku Naftali dan suku Zebulun. Saya akan sedemikian supaya Sisera ini keluar dengan pemimpin dari tentaranya si Jabin ya, Raja Jabin tadi. Sehingga mereka akan, pasukan berkuda ini akan menyeberangi sungai Kison, dan saya akan memberikan kemenangan kepadamu, maksudnya kepada Barak. Jadi Barak ini yang akan ya istilahnya ketika mereka menyeberang, maka si Barak ini akan
akan menguasai dari pasukan pasukan Jabin ini. Tapi Barak ini berkata, saya akan pergi hanya kalau kamu kalau kamu pergi bersama saya, gitu ya. Kalau kamu nggak pergi, saya nggak mau pergi, katanya. Tapi kemudian kata si Hakim Deborah ini berkata bahwa saya akan pergi bersamamu, tapi nanti kemenangan itu tidak akan menjadi milikmu, tapi Allah akan menyerahkan Sisera tadi itu ya, yang panglimanya Raja Jabin itu ke dalam tangan seorang wanita, begitu katanya. Jadi syarat dari Hakim Deborah itu seperti itu ya. Kemudian Sisera ya, komandannya atau pemimpin dari tentaranya itu mendengar bahwa Barak mengumpulkan 10.000 orang untuk bertempur di Gunung Tabor ya. Kemudian Sisera mengumpulkan lah ya, dia dengar gitu ya, dia bersiap-siap, dia mengumpulkan orang-orangnya yang tentaranya yang sudah terlatih ya, dengan kereta perangnya untuk menyerang Barak. Ya, sementara Baraknya ini walaupun dia punya 10.000 orang, tapi perlengkapan senjatanya itu tidak ya seadanya lah ya, kira-kira seperti itu ya kakak bilangnya. Nah, kemudian Deborah, Barak dan pasukan Israel yang 10.000 itu berdiri di Gunung Tabor ya, dan melihat ya seperti di gambar yang kakak buat kakak persiapkan ini ya. Jadi situ ada si Hakim Deborah dan Barak melihat ya ke bawah, ada pasukan Sisera yang sudah diorganisasikan, dan mereka menjadi sedikit khawatir ya. Wah, gimana nih kami bisa melawan mereka kan? Tentara yang sangat terlatih dan sangat kuat ini. Kemudian ya Hakim Deborah berdoa ya, dan kemudian langit menjadi mendung dan turun hujan lebat ya dari langit, dan Deborah berkata, Tuhan telah menyerahkan Sisera ke tanganmu. Jadi artinya itu adalah hujan itu adalah dari Tuhan untuk mengacaukan tentara Sisera itu. Dan kemudian akhirnya Barak turun dan bertempur ya, menyerang tentara Sisera, dan memang Tuhan membuat tentara Sisera ini jadi bingung ya, karena hujan yang deras dan terjadi banjir dan menghanyutkan tentara-tentara Sisera. Dan akhirnya Barak berhasil mengalahkan ya seluruh tentara Sisera. Tetapi Sisera berhasil melarikan diri dengan berlari ya, dengan panik, dan dia akhirnya sampai ke tenda ya ini tadi pertempurannya ya. Akhirnya Sisera sampai ke tenda seorang yang bernama Jael ya. Jael ini adalah istri dari Heber orang Kenit ya. Ayo masuk, kata Jael ya, istri dari Heber ini, jangan takut. Dan kemudian
eh, dia diberikan selimut dan masuk ke dalam tenda tersebut. Dan akhirnya akhirnya Jael ini membunuh si Sisera ya. Seperti itu ceritanya. Jadi dan akhirnya setelah si Siseranya tidak ada lagi, tapi yang yang mengambil kemenangan atas Sisera adalah seorang wanita ya, Jael tadi. Dan penjajahan atau penindasan terhadap orang-orang Israel berakhir dengan berakhirnya kekuasaan dari Sisera ya. Barak dan Deborah merayakannya dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan dengan demikian kemudian dengan orang-orang Israel kembali mematuhi Tuhan dan menikmati kedamaian selama 40 tahun. Jadi begitu ceritanya adik-adik. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, dari Hakim-Hakim 4 pasal 4 sampai 5 ini adalah, pertama, Allah adalah setia pada janjinya ya, yaitu membenci dosa, namun dia senantiasa mengaruniakan pengampunan. Israel berada dalam siklus penyelamatan yang tidak berkesudahan, tapi dalam konteks kita sekarang, Israel itu adalah bukan lagi Israel, tapi kita semua adalah termasuk dalam karya penyelamatan Tuhan ya. Dan Hakim Deborah dan hakim-hakim yang lainnya menunjukkan kesetiaan pada perintah Allah. Jadi demikian adik-adik, kakak harap adik-adik bisa memahami ceritanya dari pasal 4 sampai pasal 5 tadi ya. Demikian adik-adik, kakak sebelum mengakhiri firman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami sudah bersama-sama memahami apa yang kami peroleh dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau ajarkan kami agar selalu dapat meneladani apa yang tertulis di dalam Alkitab Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Selamat menghafalkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik,
sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik boleh minta tolong mama papa ya untuk transfer ke rekening gereja dengan nomor di bawah itu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima. Kami boleh mempersembahkan kembali saat ini persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita belajar apa tadi ya? Kita belajar bahwa Allah mengangkat Deborah, seorang hakim perempuan, untuk mengalahkan orang Kanaan dan membebaskan umatnya dari perbudakan dan penyembahan berhala. Kedua, menemukan bagaimana Deborah menunjukkan bahwa dia percaya dan menaati Allah. Tiga, memahami bahwa Allah itu membenci dosa, tetapi hanya Allah juga yang dapat membebaskan kita dari dosa. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita angkat satu pujian. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, darah Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, Kau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami sudah bersama-sama memuji nama-Mu, bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami di rumah, sertai mereka selalu beri kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya.
Juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Kau berkati segala pelayanannya. Terima kasih Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.